Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya, termasuk anak-anak kita. Mau soleh atau tidak soleh, yaitu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana anak-anak kita bisa diluruskan, bisa rajin taat ibadah kepada Allah, menjadi generasi yang cerdas, terampil, mandiri, ya, menjadi generasi yang baik di masa depan. Itu kita tambahkan dengan doa kepada Allah. Jangan hanya berfokus kepada usaha kita, berfokus kepada pendidikan yang formal dan non formal tadi, tetapi kita bantu semuanya itu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Alhamdulillah ketemu lagi bersama kami di Ruas TV dalam segmen pendidikan anak dan remaja. Dan seperti biasa bersama dengan kita adalah Ustadz Dr. Askar Yaman, Hafizahullah, yang insya Allah akan berbagi atau berbincang-bincang tentang permasalahan anak dan remaja bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Begini Ustadz, insya Ya. Allah hari ini kita akan membahas salah satu hal penting, yaitu Ya. bagaimana peran orang tua Mm-mm. dalam pendidikan anak. Ya. Nah, baru-baru ini Ustadz ada satu berita Mm-mm. yang cukup viral, yaitu dua orang Mm-mm. orang tua ini Mm-mm. berprofesi sebagai petani Ustadz Mm-mm. di Sulawesi Utara. Ya. Kemudian mereka ini memiliki 10 orang anak, dan alhamdulillah 10 anak ini sukses Ustadz. Masya Allah. Nah, ini yang akan kita bahas Ustadz, bagaimana peran mereka orang tua dalam mendidik anak Ustadz, padahal profesinya sebagai petani. Ya. Baik, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di saat ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah, baik berupa kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita sama-sama dapat bersua di channel kesayangan kita ya, Ruas TV, dalam rubrik pembinaan anak dan remaja. Kisah tadi atau kejadian tadi ini adalah merupakan contoh yang baik untuk kita, bahwasanya sebenarnya kesuksesan anak itu sebenarnya tergantung daripada kedua orang tuanya, dan orang tua ini tidak peduli apakah dia kaya atau miskin, berpangkat atau tidak, dan seterusnya. Ini tergantung daripada bagaimana motivasi orang tua untuk mengarahkan anaknya menjadi anak-anak yang sukses. Dan kita lihatlah kenyataan yang ada. Rata-rata yang menjadi pejabat hari ini yang hebat hari ini itu juga lahir daripada orang tua yang cukup bersahaja, yang mungkin juga serba kekurangan, tetapi alhamdulillah bisa melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berpangkat dan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Begitu. Nah Ustadz, tapi kan tadi disampaikan bahwa kebanyakan orang tua itu tidak dalam posisi yang orang kaya, Ustadz. Ada juga yang dari segi ekonomi ke bawah, Ustadz. Tapi kan mereka ini kayaknya sangat tahu pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, Ustadz, sehingga berusaha, Ustadz. Apakah ini, bagaimana mereka tahu pentingnya pendidikan, Ustadz? Inilah yang dikenal dengan nama tanggung jawab itu. Jadi seseorang itu bekerja terkadang memang bukan karena passionnya. Kalau karena passionnya itu bagus, tapi kebanyakannya orang kerja itu kan tidak sesuai dengan keinginannya. Tetapi karena ada tanggung jawab, maka inilah yang menyebabkan mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Ini saya minta maaf, betapa banyak orang yang bergelar sarjana, namun pekerjaannya tidak seperti dengan gelar kesarjanaannya itu. Ada yang berprofesi sebagai ini dan itu, tetapi mereka tetap bekerja dan berusaha karena adanya tanggung jawab. Itu dari sisi kerja. Bagaimana lagi dengan anak? Anak ini kan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah merupakan nikmat dari Allah, sekaligus adalah merupakan amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka sebagai sebagai orang tua, poin ini sangat utama ini yang namanya tanggung jawab.
tanggung jawab inilah yang mengarahkan orang tua itu agar supaya anak-anak mereka ini jauh lebih sukses dari dia. Jauh lebih hebat daripada dia. Jauh lebih baik daripada dia. Nah, inilah yang disebutkan juga di dalam Al-Quran. Salah satu di antara doa. Wa aslih li fi zurriyati. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku dan alirkan pula kebaikan itu kepada anak cucuku. Artinya apa? Orang tua dapat melahirkan anak dan mengarahkan anak untuk berhasil. Hari ini kita ada sampai dengan saat sekarang ini, bisa mandiri seperti sekarang ini, punya keluarga, punya anak juga, itu juga berkat keberhasilan orang tua mendidik kita. Jadi kebaikan-kebaikan yang mereka dapatkan, mereka alirkan kepada kita, dan alhamdulillah kita sampai ke titik sekarang ini. Nah, bagaimana kebaikan ini juga kita bisa alirkan kepada anak cucu kita. Apalagi ditambah dengan pendidikan, ditambah dengan pengalaman, ditambah tadi dengan pembinaan yang dilakukan oleh orang tua kepada kita, harusnya kan generasi berikutnya itu jauh lebih baik. Dan inilah tanggung jawab orang tua di dalam bagaimana mengarahkan anaknya supaya menjadi generasi-generasi terbaik. Nah, karena adanya tanggung jawab inilah sehingga orang tua itu berusaha untuk mencarikan lingkungan yang baik untuk anak-anaknya. Berusaha untuk memberikan asupan makanan, minuman itu dari harta yang halal, ya, dari mata pencaharian yang halal. Karena dia inginkan anaknya tumbuh kembang dengan baik. Saya yakin ya ini juga adalah merupakan salah satu di antara aksioma sunnatullah. Bagaimanapun jahatnya seseorang, orang tua misalnya, dia inginkan anaknya jauh lebih baik daripada dia. Ya. Anak perampok inginkan anaknya supaya jangan seperti dia. Atau orang tua yang mungkin ibunya menjadi pekerjaannya mungkin tidak terhormat, dia inginkan anaknya itu justru tidak seperti dia. Kan begitu anunya, begitu modelnya itu. Jadi dia berusaha untuk itu. Kemudian yang berikutnya, orang tua sebenarnya juga harus mencarikan atau berusaha untuk memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, baik yang formal maupun yang non formal. Harapannya apa? Kan kita tidak tahu bagaimana masa depan anak-anak kita. Tetapi apa yang kita bisa lakukan hari ini, apa yang bisa kita kerjakan hari ini, inilah yang kita lakukan. Dan itulah harapan orang tua, bagaimana anaknya bisa menjadi generasi yang terbaik di masa yang akan datang. Sehingga dia sekolahkan anaknya dari harta-harta yang halal, yang tentunya dengan kehalalan itulah yang akan melahirkan keberkahan daripada apa yang dia usahakan. Demikian pula yang non formalnya dia usahakan untuk itu. Ini disebabkan karena adanya tanggung jawab yang sangat besar. Apalagi anaknya tadi sampai 10 ya, Masya Allah, luar biasa itu. Ada juga penghafal Quran, anaknya sampai beberapa itu, ada yang 9, ada yang 11, anaknya semuanya itu menjadi penghafal Al-Quran. Ini adalah merupakan contoh-contoh yang patut untuk kita tiru sebenarnya. Bagaimana cara atau metode di dalam pembinaan anak-anaknya itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang penting juga adalah bagaimana orang tua ini, selain itu tadi tanggung jawab ya, yang kedua adalah keteladanan. Bagaimana orang tua bisa menjadi teladan yang baik di hadapan anak-anaknya. Kenapa sampai ini penting? Karena setiap anak yang terlahir itu kan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih. Fa'abawahu, orang tuanya lah yang boleh jadi menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kita daripada perut ibu kita dengan tidak mengerti apa-apa. Jadi setiap anak yang tidak mengerti apa, ya. Kemudian Allah memberikan kepada makhluk ini, si anak ini atau kita pada saat terlahir ini 3 potensi: pendengaran, penglihatan, dan hati. Agar supaya kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Dalam artian bahwa ketiga potensi ini dapat dirangsang, dapat disentuh lewat keteladanan. Anak mudah sekali belajar dari apa yang dia dengarkan, kata-kata ya, dan seterusnya. Kemudian anak mudah mencontoh dari apa yang dia lihat.
Jadi apa yang dia dengarkan, apa yang dia lihat, itu mudah dia contoh. Mudah dia duplikasi. Mudah untuk dia dapat mendapatkan ilmu di situ, pengetahuan di situ. Dan yang dia rasakan, dia bisa memilah dari apa yang dia rasakan. Sentuhannya, perasaannya, cinta, kasih sayang, dan seterusnya. Nah, ini yang akan mengembangkan anak itu. Dan dari mana pertama kali dia dapatkan semuanya itu? Itu dari orang tua. Jadi orang tua yang baik insya Allah akan memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anaknya. Kata-kata yang baik juga, motivasi, semangat, dan seterusnya. Apatah lagi kalau orang tua yang seperti tadi petani ya, artinya pekerja keras. Anak akan melihat itu. Anak akan melihat, oh begitu kerasnya perjuangan untuk makan saja, telur itu harus dibagi 10 misalnya ya. Harus diusaha untuk irit. Keprihatinan inilah yang mengarahkan anak-anak itu untuk bagaimana bisa menghargai setiap apa yang mereka dapatkan. Setiap apa yang mereka temui, dia akan hargai itu. Makanan yang dia makan, kemudian perlengkapan yang didapatkan lewat usaha dan kerja keras. Ini kan contoh-contoh yang baik untuk anak-anak. Kebanding dengan semua fasilitas itu sudah lengkap. Seakan-akan baru bangun tidur langsung dimanja dengan perlengkapan yang ada yang tidak perlu usaha, tidak perlu kerja keras. Hal inilah yang akan mengajarkan anak itu bahwasanya dunia ini rupanya sangat berhutang budi kepadanya. Sehingga kalau misalnya dia inginkan sesuatu kemudian lantas dia tidak mendapatkannya, maka mungkin dia cepat putus asa, ya, cepat menyerah, cepat mengeluh. Kenapa? Karena selama ini dia dimanja dengan hal-hal yang ada. Nah, ini penting yang namanya keteladanan. Oleh karenanya kita sebagai orang tua selain tanggung jawab yang besar yang harus ada pada diri kita sehingga kita mengarahkan anak kita itu jauh lebih baik daripada kita. Nah, yang kedua itu adalah tadi itu keteladanan. Ya begitu. Baik Ustaz. Nah, tentang keteladanan Ustaz, Ya. nah, kan kita tahu bahwa kalau misalnya seorang orang tua itu, misalnya contoh seorang dokter, akan mudah bagi anaknya untuk meneladani untuk menjadi dokter juga. Ya, Ustaz. ya. Nah, bagaimana dengan ini? Apa yang harus diteladani dari orang yang mungkin orang tua yang berprofesi pekerja keras Ustaz, agar anaknya meladani apa yang harus diteladani anak sehingga anak jauh lebih baik daripada orang tua. Iya. Ustaz. Hal-hal yang perlu diteladani diantaranya adalah yang pertama tentang akhlak ya, tentang akhlak, tingkah laku gitu ya. Nah, ini yang perlu untuk orang tua bisa jadi role model sebagai contoh terbaik di hadapan anak-anaknya tentang keteladanan. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu diteladani adalah menyangkut tentang kemandirian. Bagaimana anak-anak itu bisa mandiri. Inilah tanggung jawab orang tua sebenarnya. Bagaimana mengarahkan anak-anaknya itu supaya bisa mandiri. Tidak selamanya itu akan bersama dengan orang tua. Tidak selamanya akan menyusui dengan orang tua. Harus dia mandiri, ya. Walaupun nantinya dia akan berkeluarga, ya, dan tetap ada juga orang tua di sampingnya, tetapi tidak selamanya harus bergantung kepada orang tua. Sikap kemandirian inilah yang akan menghantarkan anak menjadi generasi yang terbaik itu. Jadi mandiri. Dan memang demikianlah. Yang namanya hidup ini kan banyak persoalannya. Ya. Banyak masalahnya. Dan satu kesyukuran kita kalau kita masih punya orang tua. Karena ada tempat kita bertanya, ada tempat kita minta tolong, dan seterusnya. Bagaimana dengan orang yang sudah kehilangan orang tua misalnya? Maka dia akan berusaha sekuat tenaga. Dan itulah yang akan menjadi pelajaran berharga untuknya. Pengantin-pengantin baru, kebanyakannya kan banyak mengeluhnya. Banyak mengeluhnya, aduh, dulu waktu saya masih jomblo enaknya, ya, uang ada, ini ada, tapi setelah berkeluarga, kok semakin susah hidup saya, kok semakin sempit rezeki ini, kok semakin, pasti akan ada itu perasaan semacam demikian, dan selalu ada tersangkutnya itu kepada siapa? Kepada orang tua. Nah, orang tua pada saat mendapatkan kondisi seperti itu, harusnya memang mengajarkan kepada anak bahwasanya demikianlah kehidupan itu. Anda tidak akan pernah sukses kalau tidak pernah merasakan kesulitan-kesulitan yang ada. Masalah-masalah yang ada. Dan masalah yang ada itu bukan untuk bagaimana merendahkan kita. Tidak. Tetapi masalah itu harus kita hadapi menjadi pelajaran yang berharga untuk kita.
menjadi pengalaman yang sangat utama untuk kita nantinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Masalah itulah yang menyebabkan kita akan terus berusaha untuk mencarikan jalan keluar, mencarikan pemecahan, ya. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi tidak selamanya orang itu hidup sulit, susah, tidak. Tetapi ada di balik itu. Yang masalah adalah cepat kita menyerah. Cepat kita putus asa. Menganggap bahwasanya, saya tidak mampu. Padahal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban. Itu melebihi kemampuan kita untuk menahan beban tersebut. Allah tahu tentang kekuatan kita. Dan masalah yang kita hadapi, itu sesuai dengan apa yang kita mampu untuk mengatasinya. Disinilah penting orang tua mengajarkan kepada anaknya pola kemandirian itu. Bagaimana nak bisa kamu mandiri dalam hidup, ya, mengerjakan sendiri, berusaha sendiri, dan seterusnya. Bukan berarti orang tua tidak sayang kepada anaknya, sayang, cinta, ya, dan tidak mau anaknya itu susah. Tetapi kalau terus dimanja dengan kebaikan-kebaikan, maka ini yang akan menimbulkan masalah untuk anak itu. Bayangkan kalau anak dimanja minum yang gula misalnya, yang manis-manis. Itu kan bisa hancur giginya itu. Kalau makan coklat tiap hari misalnya, kemudian minumannya juga minuman yang manis-manis, ya. Maka anak-anak di usia belia sudah terkena penyakit diabetes misalnya. Kenapa? Karena begitu dimanjanya. Yang enak-enak, yang mudah-mudah yang diberikan. Ini tidak menghantarkan anak kepada pola hidup yang sehat. Pola hidup yang dinamis, pola hidup yang baik. Sama juga di dalam kehidupan. Maka tidak selamanya itu anak-anak kita harus manja. Sebagai tanda bahwasanya kita cinta kepada anak kita. Justru hidup yang keras itulah. Justru menghadapi masalah itulah sebenarnya adalah merupakan pelajaran yang terbaik untuk anak, untuk dia bisa jauh lebih mandiri. Ini poin yang cukup penting lah bagi orang tua. Bagaimana anak-anaknya ini bisa berhasil di masa yang akan datang. Baik, Ustaz. Ya. Jadi sebaiknya para orang tua tidak minder ya Ustaz dengan profesi yang ada. Mungkin kemudian juga dia merasa bahwa saya tidak mampu menjadi contoh untuk anak-anak saya. Padahal banyak sisi-sisi lain yang harus ditutupi oleh orang tua itu, Ustaz. Iya. Itu ya kemandirian. Kemudian yang berikutnya, bagaimana orang tua itu mampu mengembangkan keterampilan sosial anak. Ini juga penting. Orang tua perlu melatih anak dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini kadang tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Bagaimana anak-anak itu bisa berempati, ya, membangun hubungan yang sehat lah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sekali lagi ini peran orang tua mengembangkan kemampuan untuk bersosialisasi, keterampilan sosial. Ini luar biasa ini. Kenapa? Karena kita ini kan makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu bantuan daripada orang lain, ya. Kita ini adalah merupakan makhluk yang ya tidak bisa sendiri. Kalaupun kita mau hidup sendiri, silahkan tinggal di tengah hutan. Tapi itu pun harus berteman dengan binatang-binatang yang ada. Artinya kita harus bersosialisasi dengan mereka karena itulah lingkungan mereka itu. Maka diajarkanlah anak-anak bagaimana keterampilan sosial itu, berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana menjaga tutur kata yang baik. Makanya di rumah diajarkan atau diasupi anak itu dengan banyak kosakata yang baik di kepalanya. Karena suatu ketika dia akan keluar dari rumah dan dia akan berinteraksi dengan teman-temannya, dan kita tidak tahu kata-kata yang keluar dari lisan anak-anak di luar itu kan kita tidak bisa kontrol kata-kata itu. Kadang yang keluar kata-kata kotor, kata-kata jelek, kata-kata tidak baik. Nah, disinilah anak-anak akan mulai berpikir, kok tidak ada ya di referensi kosakata di kepalanya, kok tidak ada kata-kata semacam ini. Maka boleh jadi anak kita akan menerima itu, menduplikasi itu, bahkan men-save kata-kata itu, walaupun dia tidak tahu artinya. Pas pulang ke rumah itu yang dia ucapkan. Maka pada saat dia ucapkan kosakata yang baru tapi tidak baik ini, karena tidak ada memang selama ini diajarkan, maka disinilah peran orang tua. Bukan langsung memarahi anak,
tetapi bagaimana meluruskan anak bahwa kata-kata itu nak tidak baik, tidak bagus artinya, ya. Makanya di rumah ini tidak pernah diucapkan kata-kata itu. Oleh karenanya, maka anak-anak akan mendapatkan lagi kosakata yang baru, pembanding dari apa yang selama ini yang dia dapatkan. Tingkah laku juga demikian, sehingga semenjak kecil anak-anak kita, dia sudah tahu, oh ini kalau saya keluarkan kata-kata ini membuli teman-teman, ya, atau merupakan kata-kata verbal yang berkonotasi perundungan, bisa menyinggung perasaan orang, bisa menghina dan seterusnya. Itu. Kemudian diajarkan anak untuk jangkit pukul nak teman tak, kalau ada apa-apa langsung didiskusikan, dibicarakan. Biarkanlah mereka bergumul dengan kehidupan sosialnya. Nanti di rumah kemudian kita bisa mengarahkannya. Di sini ada satu hal yang juga penting, bahwa sebenarnya manusia itu disebut manusia karena dia itu jinak. Manusia itu jinak sebenarnya. Artinya mudah untuk diajar, mudah untuk dilatih, ya. Binatang misalnya juga kan ada binatang yang jinak, ada juga binatang yang buas. Tapi manusia itu sebenarnya makhluk Allah yang mudah untuk diarahkan. Makanya disebut manusia itu beradab. Kenapa beradab? Karena mudah untuk diberikan contoh dan kemudian mudah untuk dia mengikuti contoh itu. Apalagi kalau yang kita contohkan itu adab-adab yang baik. Dia mudah sekali mencontoh. Jangankan yang baik, yang buruk saja mudah sekali dia contoh. Apalagi menyangkut tentang kebaikan. Sehingga anak-anak kita ini secara sosial, itu mereka mampu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Dengan perilaku yang baik, tingkah laku yang baik, dan seterusnya. Apalagi ditambah dengan di sekolah. Mereka bertemu dengan anak-anak yang seusia dengannya, yang memiliki mungkin karakter yang berbeda-beda, tetapi temperamennya, kemudian psikologinya mungkin juga berbeda-beda. Disitulah mereka bisa belajar, mereka bisa berinteraksi, dan itu adalah merupakan bekal yang baik untuk anak-anak kita. Jadi selain kemandirian, juga kemampuan untuk mereka bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Bisa dibilang Ustaz, formal dan non formal ini tidak bisa dipisahkan, Ustaz. Iya, tidak bisa dipisahkan. Kalau di sekolah kita diajarkan mungkin fokus pada kurikulum, kemudian di rumah kita yang sebaliknya, Ustaz. Iya, di sekolah kita diajari, di rumah itu prakteknya, ya, sehingga memang link itu ada kesinambungan, ya. Yang masalah hari ini karena orang tua menganggap bahwasanya pendidikan itu hanya ada di sekolah, hanya ada di pesantren. Kan banyak kejadian itu. Anak-anak di pesantren diharapkan orang tua memasukkan anaknya ke pesantren atau ke sekolah-sekolah Islam terpadu misalnya. Harapannya dia rajin sholat, ya. Harapannya dia berakhlak yang mulia. Harapannya dia senantiasa membaca Al-Quran dan seterusnya. Sudah berhasil guru. Sudah berhasil. Di pesantren sholatnya 5 waktu, tepat waktu. Setiap hari baca Al-Quran. Setiap hari ini. Kemudian akhlaknya juga baik. Sudah berhasil selama 6 bulan. Tapi kenapa pas pulang ke rumah, semua apa yang dipelajari itu seakan-akan dikali nol. Seakan-akan tidak lagi dilakukan. Anak pada saat liburan pulang ke rumah, sholat subuhnya jam 8 pagi. Tidak baca Quran lagi, tapi baca apa? Baca media sosial atau bermain game misalnya. Kok bisa yang begitu lama, 6 bulan atau 3 bulan? Kok bisa pas pulang ke rumah di hari pertama, dia tidak melakukan itu? Artinya apa? Disinilah jawaban kenapa sampai orang tua itu, ya, kenapa sampai tadi pernyataan kita yang di awal tadi bahwa orang tua hanya menganggap pendidikan itu hanya ada di sekolah, di pesantren, tidak di rumah. Harusnya orang tua pada saat anak-anaknya pulang ke rumah, dia sampaikan, bahkan guru-guru di sekolah juga menyampaikan, guru-guru di pesantren juga menyampaikan, "Nak, kamu itu libur, nak, ya. Yang libur itu waktu belajarmu di pesantren, di sekolah. Tetapi tidak libur tentang aktivitas keseharianmu, tidak libur. Seperti sholat, itu kan aktivitas sehari-hari. Seperti baca Quran, itu kan aktivitas sehari-hari. Menghafalnya juga, murajaah juga, berbakti juga, berakhlak juga. Itu tidak libur. Itulah yang kau bawa, nak, ke rumah." Gitu ya. Di rumah kau bawa, kemudian kau amalkan. Akhirnya apa? Bermanfaatlah apa yang diajarkan di sekolah, dipraktekkan
di dalam rumah. Nah, ini yang banyak kekeliruan orang tua hari ini, seakan-akan dan banyak orang tua yang kaget. Kok bisa begini? Sudah mahal-mahal saya bayar, nak. Kok bisa? Kok tidak menghafal? Bahkan dia telepon ustadznya, kapankah kembali anak-anak ini? Ya, dari liburan. Dia bilang masih ada 2 minggu. Waduh, jadi preman anak saya di sini. Setengah mati saya. Ya, baru 1 hari saja sudah saya mengeluh ini. Kenapa? Karena sudah hampir putus urat saya. Urat kata-kata saya ini sudah hampir putus, sementara anak-anak tidak mau mendengar. Misalnya begitu. Padahal waktu di pesantren sangat bagus sekali. Nah, inilah yang banyak terjadi, Ustaz. Harapan orang tua tidak sama seperti kenyataan. Sebenarnya yang salah bukan pesantrennya, bukan sekolahnya yang salah, yang keliru. Tetapi bagaimana orang tua bisa mengarahkan begitu kuatnya mencari nafkah, bahkan untuk memberikan jaminan pendidikan kepada anaknya, kok bisa pada saat pulang ke rumah dia tidak menikmati itu semuanya. Padahal harusnya ini adalah merupakan satu kenikmatan. Tetapi kalau begitu modelnya, ini juga tantangan bagi orang tua. Jangan mengeluh. Kenapa? Karena mengeluh tidak akan menyelesaikan persoalan. Tetapi kita berusaha untuk mencarikan jalan keluarnya. Gitu, Ustaz. Baik, Ustaz. Nah, kemudian Ustaz dalam rangka untuk mengajarkan anak, kemudian mendidik anak sampai mereka dewasa. Ini kan ada fase-fasenya, Ustaz. Yeah. Ada fase anak-anak, remaja, dan kemudian nanti sudah dewasa, peran orang tua masih ada, Ustaz. Nah, bagaimana orang tua menghadapi fase-fase ini, Ustaz? Yeah. Itulah kenapa sampai orang tua itu harus terus belajar. Harus terus belajar, jangan berhenti belajar. Ya, saya sering sampaikan kepada mahasiswa kita, siswa kita bahwa tugas siswa itu kan belajar. Tugas guru itu kan mengajar. Ini kan jawaban yang sering kita dapatkan kalau kita bertanya, apa tugas siswa? Belajar. Apa tugas guru? Mengajar. Padahal ada jawaban lain. Tugas siswa adalah belajar dan tugas guru adalah belajar dan terus belajar. Sebab hanya pembelajarlah yang berhak untuk mengajar. Nah, jadi matinya seorang guru itu bukan pada saat dicabut nyawanya, tapi matinya seorang guru adalah pada saat dia berhenti belajar. Nah, itulah matinya. Tentang kematian seorang guru adalah pada saat dia berhenti belajar. Sama juga seperti orang tua. Orang tua jangan menganggap, saya kan orang tua, saya punya banyak pengalaman, enggak usahlah belajar lagi. Akhirnya yang kita ceritakan adalah pengalaman-pengalaman kita saja kepadanya, sambil memarahi anak kita, sembari kita bernostalgia tentang masa lalu kita. Saya dulu nak, akan kan biasa begitu. Maka yang penting bagi orang tua menjadikan memang pengalamannya selama ini sebagai referensi pembelajarannya, tetapi dia terus menimba ilmu, menambah pengetahuan, pemahaman, apalagi menyangkut tentang anak-anaknya. Karena ini juga butuh ilmu itu. Nah, anak-anak itu kan berkembang, ada fase-fasenya. Latar kabunna tabakan antabak. Ada tabakah-tabakahnya, ada fase-fase daripada anak-anak kita. Mulai dari dia baru lahir, balita misalnya, ada fasenya. Ya, di fase itu ada karakteristiknya. Makan saja, itu kan makan harus yang lembut-lembut. Bayangkan kalau orang tua menginginkan anak supaya cepat besar. Baru lahir bukan bubur atau pisang misalnya, tapi langsung disuruh makan coto. Supaya ini kan bisa bermasalah lambungnya ini. Kenapa? Karena tidak mampu untuk makanan itu saja. Itu kan berdasarkan fase-fase daripada tahapan-tahapan daripada kehidupan manusia itu. Jadi tidak serta-merta karena keinginan kita demikian besar, kemudian kita mencokoki anak kita dengan hal-hal yang bisa bermasalah untuk anak itu. Mulai dari kecil, kemudian beranjak kanak-kanak misalnya. Ya, satu kemirisan kita, bayangkan masih kecil anak-anak, artinya belum saatnya, belum waktunya. Anak-anak sudah merokok misalnya. Kemudian minum minuman keras. Ini apa-apaan ini? Ini yang banyak jadi masalah besar ini untuk masa depan mereka ini, untuk keberlanjutan mereka ini. Nah, itu. Jadi orang tua penting untuk melihat fase-fase itu, ya. 7 tahun pertama apa yang dilakukan? 7 tahun kedua apa? Sehingga ada yang mengatakan 7 tahun pertama jadikan anakmu itu seperti raja, ya. 7 tahun kedua jadikan anakmu itu seperti tawanan, artinya ajarkan dia kedisiplinan. Bagaimana mengajarkan tentang kemandirian, kedisiplinan. Ini penting di 7 tahun kedua. Dan 7 tahun ketiga, bagaimana kita jadikan anak itu sebagai sahabat kita, sebagai teman kita.
Dan demikianlah fase-fase kehidupan. Bayangkan kalau di fase kedua kita masih jadikan anak itu seperti raja misalnya. Ini kan dia tidak akan mandiri. Dia tidak akan disiplin. Padahal disinilah penanaman kedisiplinan itu sangat-sangat penting sekali. Anak-anak usia 2 tahun sulit kita ajarkan disiplin. Bangun tepat waktu misalnya apa semuanya. Kan belum itu. Di usia berapa? Di usia 6-7 tahun. Ke atas itu diajarkan kedisiplinan. Kemandirian. Makan sendiri. Cebok sendiri misalnya. Sikat gigi sendiri. Kemudian pergi tidur sendiri. Bangun kemudian merapihkan. Ini yang akan mereka lanjutkan pada fase berikutnya. Di fase berikutnya pada saat sudah tertanam kebaikan-kebaikan ini, jadikan anak kita seperti sahabat. Yang masalah, banyak anak-anaknya sudah masuk kepada fase remaja, masuk kepada fase dewasa, tapi orang tua memperlakukan anaknya itu seperti anak-anak. Ini yang banyak menimbulkan konflik, ya, seperti anak-anak, ya, diperlakukan sehingga banyak masalah. Anak sudah menganggap dirinya seperti orang dewasa, sementara orang tua masih menganggap anaknya seperti anak-anak. Banyak jadi masalah. Di sekolah juga begitu. Guru-guru terkadang menganggap anak-anak ini, siswa ini yang sudah SMA misalnya masih seperti anak kecil, dibentak-bentak, dimarah-marah. Anak-anak sudah punya rasa malu, ya, sudah punya rasa kesal, sudah punya harga diri misalnya. Maka orang tua yang bijak itu akan menegur anaknya itu di usia seperti ini. Itu secara sembunyi-sembunyi, ya, langsung sampaikan, waduh, tadi nak saya lihat kok begini, ya, iya saya minta maaf Pak karena gini. Akhirnya kita enak ngobrolnya, bukan langsung dimarahi di hadapan umum. Memang benar yang kita lakukan itu benar, tetapi tidak bijaksana. Kayaknya kebijaksanaan juga penting bagi orang tua. Gitu. Ustaz. Baik, Ustaz. Nah itu tadi orang tua memang harus belajar, Ustaz. Iya. Apalagi juga sekarang ini beda zamannya, Ustaz. Pendidikan orang tua yang dulu tidak bisa lagi diterapkan secara full itu untuk anak-anak zaman sekarang. Yang dulu itu sesuai dengan zamannya. Ya, betul. Sesuai dengan zamannya. Beda dengan yang ada sekarang ini. Nah, baik, Ustaz. Nah, dalam definisi kesuksesan, Ustaz, banyak orang yang mungkin menganggap bahwa hanya sekedar mendapat profesi, jabatan yang tinggi, Ustaz. Namun kita lihat sendiri di berita-berita banyak yang korupsi, banyak yang bermasalah. Apakah ini juga tetap dianggap sukses atau orang tua yang sukses, bagaimana, Ustaz? Jadi begini, semenjak kecil memang anak-anak, selain kita ajari dia kemandirian, keteladanan dan seterusnya, yang penting juga kita ajarkan mereka itu tentang kejujuran. Nilai-nilai kejujuran. Kita ajarkan kepada anak-anak. Dari kecil itu, kita ajarkan tentang kejujuran. Bagaimana mereka mendapatkan hasil sesuai dengan kemampuannya, bukan kemampuan orang lain, bukan dengan jalan menyontek, ya, bukan dengan jalan mencuri atau menipu atau berbohong. Ini dan karakter ini diajarkan sejak dini kepada anak-anak. Kebanggaan akan kejujuran itu, kebanggaan pada saat dia berkata-kata yang benar, kebanggaan pada saat dia mendapatkan sesuatu sesuai dengan usahanya. Kebanggaan-kebanggaan semacam inilah yang kita acungkan jempol. Jadi walaupun dia dapat 2, kita kasih semangat. Bagus nak, enggak apa-apa. Terus belajar nak. Tapi yang saya suka kenapa saya acungkan jempol, karena kamu jujur menyampaikan nilaimu nak. Nanti kita belajar. Kok bisa salah yang 8 nomor ini? Enggak ada masalah. Yang namanya belajar proses dari tidak tahu menjadi tahu. Dan kalau itu terjadi nak, kesalahan tidak menyebabkan besok sudah kiamat. Bukan berarti kalau baru kelas 1 kemudian dapat 2 matematikanya seakan-akan tidak ada yang masa depanmu nak. Tidak demikian. Justru itu yang akan memicu kamu untuk semakin giat belajar. Tapi yang saya syukuri adalah kamu sudah jujur nak. Kamu sudah berkata yang benar, menyampaikan kepada orang tua nilaimu nak, sehingga kita perlu untuk perbaiki. Yang jadi masalah adalah banyak orang tua yang tidak mau menerima kenyataan. Harus anak saya pintar, harus anak saya, itu yang banyak terjadi. Sehingga apa? Anaknya memang tidak mempunyai kapasitas untuk masuk ke sekolah itu, tapi dipaksa juga. Dengan cara bagaimana? Dengan jalan menyogok, dengan jalan membayar. Memang bisa masuk, tetapi dengan cara yang keliru. Kalau kita sebagai orang tua yang bijaksana, memang keinginan kita tinggi untuk anak kita bisa sukses. Tapi kesuksesan itu usahakan diraih lewat jalur yang benar.
Ini yang banyak yang jadi masalah pada saat sudah jadi pejabat. Itu tadi korupsi itu. Kenapa? Karena selama ini dia dapatkan semuanya itu dengan mudah, dengan instan. Akhirnya aji mumpung. Mumpung bisa menyogok ini, menyogok itu dan seterusnya. Dan ini yang sangat memiriskan hati kita. Kenapa? Karena rata-rata yang korupsi itu adalah orang-orang intelektual. Bukan intelektualnya yang menyebabkan dia korupsi, cuma ya sifat buruknya ini, ya. Bayangkan ada pernah data bahwa dari 1.300 koruptor yang ada, itu 86%-nya itu sarjana. Jadi dia tidak berbanding lurus antara keilmuan dengan tingkat korupsinya itu. Artinya keilmuan dengan kejujuran itu tidak berbanding lurus. Semakin tinggi ilmu orang, belum tentu dia semakin jujur, semakin baik, belum tentu, ya. Belum tentu juga dia tidak jujur, tidak jujur, belum tentu juga dia akan korupsi misalnya, belum tentu. Dari mana kita dapatkan kejujuran ini? Inilah dari pendidikan juga, dari proses pendidikan. Bahwa nilai yang kau dapatkan, sekecil apapun, sepanjang kejujuran, itu sebuah keberhasilan. Jadi lebih bangga kita dapat 0, tetapi jujur, daripada dapat 10, tetapi menyeleweng. Ada kan orang berprinsip, lebih bagus katanya kalah terhormat daripada menang dengan ketidakjujuran. Tapi ada yang mengatakan lebih bagus menang dengan ketidakjujuran daripada kalah tapi terhormat. Ini kan dibalik ini justru. Paradoks jadinya. Nauzubillahi min dzalik. Yang ada adalah lebih bagus kita kalah tetapi kita jujur. Kejujuran itulah yang menyebabkan kita menang sebenarnya. Jadi pada saat kita tidak jujur, tidak akan berberkah apa yang kita dapatkan, yang kita peroleh. Maka pantas kalau Rasulullah mengatakan inna sidqa yahdi ilal bir. Setiap kejujuran itu akan menghantarkan pelaku kejujuran itu kepada kebaikan yang banyak. Dan kebaikan yang banyak inilah yang akan menghantarkannya masuk ke dalam syurga. Wa innal kaziba, sesungguhnya kebohongan itu, ketidakjujuran itu akan menghantarkan kepada perilaku yang buruk yang banyak. Dan perilaku buruk yang banyak inilah yang akan menghantarkannya masuk ke dalam neraka. Hati-hati dengan ketidakjujuran. Ya, kenapa? Karena dia akan berulang-ulang melakukan itu. Kenapa? Dia akan menghalalkan segala cara untuk menggapai apa yang dia inginkan. Dan ujungnya adalah persoalan yang begitu banyak. Bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, bahkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu ya. Jadi kemandirian, keteladanan jangan dilupa. Ajarkan anak-anak tentang nilai-nilai kejujuran. Bahkan dalam kurikulum Merdeka ini kejujuran juga masuk dalam aspek yang sangat utama untuk anak-anak kita. Baik. Jadi semua kembali lagi ke awalnya, Ustaz. Fondasi yang kokoh itu dibangun oleh orang tua. Orang tua sebenarnya ini pilar yang sangat utama. Pilar yang utama sebenarnya. Cuma ya itulah, kalau di sekolah pendidikan ada kurikulumnya. Ya. Cuman di rumah itu tidak ada kurikulumnya. Sehingga orang tua harus berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana menata pola pembinaan anak-anaknya untuk menjadi generasi-generasi yang sukses, generasi yang berhasil. Kesuksesan di sini bukan ditandai dengan banyaknya gajinya tadi ya. Bukan ditandai dengan tingginya pangkat dan kedudukannya, tapi kesuksesan di sini ditandai dengan kejujurannya, mendapatkan sesuatu dengan baik dan benar, jalannya yang lurus, jalannya yang baik, dan inilah yang akan diturunkan lagi pada generasi berikutnya, sehingga dunia ini tetap lestari, ya, dihuni oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Bayangkan kalau dunia ini diisi oleh orang-orang yang koruptor, ya, berperilaku yang buruk, jelek. Ini bisa merusak tatanan, bukan hanya tatanan kehidupan keluarga rumah tangga, tapi sampai kepada bangsa dan negara. Baik, Ustaz. Dan bisa mungkin dikatakan bahwa sebenarnya orang tua nanti itu sebenarnya tidak butuh harta dan jabatan anak-anak itu, Ustaz, ya. Ujung-ujungnya nanti butuh kebaikan yang banyak daripada anak-anaknya. Jadi orang tua akan dikenang akan kebaikan anaknya. Kebaikan anaknya ini yang akan menyebabkan orang tua akan dikenang. Bagusnya pendidikan, pembinaan orang tuamu dulu nak.
hebatnya itu walaupun dia petani tetapi kau bisa sukses seperti sekarang ini. Nah, yang masalah anak yang sudah sukses ini terkadang memanjakan lagi anaknya. Akhirnya lahirlah anak-anak yang manja. Anak-anak yang manja nantinya akan menikah lagi, akan melahirkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah ini akan melahirkan lagi seperti ini, sehingga lingkarannya itu seperti begitu. Akhirnya orang tua yang lemah ini melahirkan lagi generasi yang kuat. Ya, kenapa? Karena dia berusaha supaya jauh lebih baik. Harusnya kan dia berestafeta itu. Jadi A ke B, B ke C, C ke D gitu. Artinya dia semakin meningkat. Makanya disebut wa aslih li fi zuriyati. Berikanlah kebaikan kepadaku dan alirkan pula kebaikan itu kepada anak cucuku. Walhamdulillah, anak kita sekarang ini sudah sukses. Maka anak yang sukses ini harusnya menyampaikan kepada anaknya, "Nak, begitu sulitnya nak saya mendapatkan kesuksesan ini, kau sekarang mendapatkan kemudahan. Maka jadikan kemudahan itu untuk kau jauh lebih sukses daripada bapak dulu. Karena dulunya bapak ini kan begitu banyak kekurangannya, tapi bisa sukses. Sekarang kau startnya bukan lagi dari 0, nak, dari 10. Kau tinggal tambah 1 menjadi 11. Ya, jangan justru menyebabkan kau semakin lemah dalam belajar, semakin lemah di dalam itu yang kita harus pompakan kepada. Akhirnya sukses. Kemudian generasi lebih sukses lagi. Generasi berikutnya jauh lebih sukses lagi. Demikianlah seterusnya. Ini yang dimasukkan dalam ayat wa aslih li fi zuriyati. Berikanlah kebaikan kepadaku dan alirkan pula kebaikan itu kepada anak cucuku. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, baik. Ya, apakah ada hubungan antara pendidikan agama Ustaz atau ketakwaan kepada Allah ini terhadap kesuksesan anak Ustaz? Ya. Jadi begini, semua yang kita bicarakan tadi ini tentang bagaimana orang tua menjadi pilar utama untuk keberhasilan anak, itu dirangkum dalam agama. Kalau motivasinya karena agama, maka akan baiklah kemudian. Itulah kenapa sampai dalam Al-Quran Allah berfirman begini, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Artinya apa? Orientasi kita dalam membina anak kita bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai ke negeri akhirat kelak. Artinya apa? Apa yang saya ajarkan kepadamu nak tentang kejujuran, kemandirian, kebaikan, bukan hanya untuk dunia, tetapi supaya kau juga selamat dari asap api neraka. Sehingga anak-anak kita karena orientasinya adalah kampung akhirat, ya, negeri yang kekal dan abadi. Kalau dunia kan sementara saja karena berbatas waktu. Ada limit waktunya, limitasi waktunya ada. Tetapi akhirat kan tidak ada limitasi waktunya. Makanya kebahagiaan yang sebenarnya itu ada di akhirat. Sengsara juga yang sebenarnya ada di akhirat. Kalau dunia kan silih berganti. Kalau orientasinya semacam ini, motivasinya adalah motivasi agama, sehingga anak-anak itu memang tertuntun kepada kebaikan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga anak-anak kita, Masya Allah, dia jujur, itu bukan karena sifat jujur yang memang sudah ada pada dirinya. Walhamdulillah, itu dia lakukan. Tetapi kalau motivasinya karena Allah, maka dimanapun dia berada, dia tetap jujur. Karena ada juga orang jujur disebabkan karena ada CCTV. Kan gitu ya. Dia jujur disebabkan karena ada pengawas yang datang. Dia jujur karena ada orang yang lihat dia. Tapi kalau sudah tidak ada, maka motivasinya untuk jujur sudah hilang. Tetapi kalau motivasinya jujur karena ada Allah yang melihat, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha mengawasi. Maka dimanapun dia berada, dia tidak mampu untuk melakukan kecurangan, keculasan, dan seterusnya. Kan begitu modelnya. Walaupun dia berpangkat tinggi, ya, mempunyai peluang untuk melakukan keburukan, kejelekan atau korupsi lah misalnya, maka dia tidak akan pernah melakukannya. Kenapa? Motivasinya karena agama. Ada Allah yang melihat. Dimanapun saya berada, saya tidak mampu. Sehingga inilah pemimpin-pemimpin semacam inilah yang kita inginkan. Solatnya menghantarkan dia untuk dekat kepada Allah, dan yakin ada Allah yang melihat. Puasanya juga demikian. Sehingga ibadah-ibadah yang dia lakukan bukan hanya sekadar ritual belaka, tapi menghantarkan menjadi pribadi yang baik. Dan itu dimulai dari mana? Dari orang tua. Bagaimana mengajarkannya. Dan guru-guru juga di sekolah bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga transfer nilai-nilai kebaikan.
bahwa ya yang namanya ilmu itu netral. Netral itu ilmu itu. Kalau kau pakai kepada kebaikan, maka baiklah dia, bernilai pahala. Tapi kalau kau pakai untuk melakukan keburukan, maka akan bernilai dosa dan mudaratnya itu akan kembali kepada kamu. Sama dengan pisau, Ustaz. Pisau itu kan tajam dan itu sifatnya netral. Tergantung siapa yang menggunakannya. Maka kalau dia dituntun oleh agama, oleh kebaikan, maka dia akan menjadi baik. Tetapi kalau tidak dituntun dengan ini semuanya, motivasinya bukan karena kampung akhirat, maka yang terjadi adalah keburukan demi keburukan. Itulah kenapa sampai kita disuruh ibadah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah. Nah, kalau kita sudah dekat kepada Allah, kalau kita sudah dekat dengan yang namanya perintah dan larangan itu, Masya Allah, maka kita akan melakukan kebaikan-kebaikan dan menghindarkan diri kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Gitu Ustaz. Ya. Dan mungkin Ustaz bisa dijelaskan tentang pentingnya doa bagi anak Ustaz. Dari usaha-usaha yang kita lakukan, yang terpenting adalah yang terakhir itu doa kepada Allah. Jadi jangan lupa doa, karena doa itu yang akan menyebabkan usaha-usaha kita itu bisa disempurnakan dengan doa. Jadi selain ikhtiar usaha yang kita lakukan juga doa kepada Allah. Kenapa? Karena yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya, termasuk anak-anak kita. Mau soleh atau tidak soleh, yaitu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana anak-anak kita bisa diluruskan, bisa rajin taat ibadah kepada Allah, menjadi generasi yang cerdas, terampil, mandiri, ya, menjadi generasi yang baik di masa depan. Itu kita tambahkan dengan doa kepada Allah. Jangan hanya berfokus kepada usaha kita, berfokus kepada pendidikan yang formal dan non formal tadi, tetapi kita bantu semuanya itu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memang mustajab Ustaz ya. Iya. Doa orang tua. Doa orang tua. Jangankan orang tua, Nabi saja itu berdoa kepada Allah. Coba lihat Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya. Rabbi habli minas salihin. Ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku beserta dengan anak cucuku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Apakah beliau tidak mengajarkan anaknya salat? Diajarkan juga ibadah kepada, bahkan dibangunkan itu Ka'bah juga itu kan lewat bantuan anaknya. Tetapi Nabi Ibrahim menambahkan semuanya itu dengan doa kepada Allah. Ini Nabi berdoa. Apalagi kita ini ya, yang bukan Nabi. Harusnya juga semangat kita untuk berdoa itu jauh lebih tinggi lagi. Ya, jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Dan pelajaran tadi dari orang tua yang 10 anak tapi luar biasa berhasil ya. Ini menjadi contoh yang baik untuk kita dan bekal-bekal berharga untuk kita semuanya. Baik pemirsa, alhamdulillah kita sudah berada di akhir acara. Yang bisa kita simpulkan bahwa pondasi kesuksesan anak itu tidak hanya di dunia saja dan di akhirat, dan yang pilar utama itu adalah orang tua. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz sudah berbagi bersama kami di Ruas TV. Kita tutup taklim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.